जान ही मेरा. Hai sahabat pecinta film India, sesungguhnya cinta yang abadi di dunia ini adalah cinta kepada Yang Maha Kuasa. Untuk video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India berbahasa Malayalam yang rilis tahun 2020 dengan judul Sufiyum Sujatayum. Film yang berkisah tentang seorang gadis Hindu tunawicara yang menyukai seorang guru ngaji, murid dari ustadz besar yang selalu didatangi gadis tersebut untuk menari dan mengajar tari di rumah ustadz besar tersebut. Film yang bergenre drama religi dibintangi Aditi Rao Hidari, Jaya Surya, dan Dev Mohan. Karena itu mari kita bedah alur ceritanya. Kisah ini berawal dari seorang gadis Hindu tunawicara yang bernama Sujata. Tanpa sengaja Sujata bertemu dengan seorang pria agamis bernama Sufi di sebuah bis di desanya. Sufi yang menghormati wanita memberikan tempat duduknya yang membuat Sujata terpesona. Lalu tanpa sengaja Sufi meninggalkan tasbihnya yang ditemukan oleh Sujata. Kedatangan Sufi untuk mencari Ustadz Abud dan bertanya pada seorang warga yang bernama Kumar. Di lain tempat, ayah Sujata sedang menerima lamaran dari keluarga Rajiv. Lalu Sujata pun datang. Sujata tidak mengetahui kalau ayahnya sedang menerima lamaran. Lalu Sujata pun meminta izin untuk keluar dengan menggunakan tasbih di tangannya sebagai gelang. Karena Sujata adalah Hindu, Sujata tidak mengerti fungsi dari tasbih tersebut. Di rumahnya, Ustadz Abud mengajar mengaji murid-muridnya dengan lantunan seruling. Selesai mengajar, Sujata datang ke rumah Ustadz untuk berkunjung dan menari dengan alunan merdu ayat suci yang keluar dari seruling Ustadz Abud. Tarian Sujata terhenti seiring alunan seruling Ustadz yang harus berhenti karena lantunan azan dari musola jin yang dilantunkan oleh Sufi. Lalu Ustadz Abud pun meminta tolong Sujata untuk menghantarnya ke musola tersebut. Karena Ustadz faham dan mengenal dengan jelas suara tersebut adalah dari muridnya Sufi yang telah lama kembali. Selesai sholat, Sufi diberi isyarat oleh Sujata kalau Ustadz Abud ingin bertemunya di luar. Lalu Sufi pun keluar dan memeluk bahagia gurunya. Keesokan harinya setelah berdoa, Sujata berbohong pada ayahnya kalau ia akan segera pulang. Setelah ayahnya pergi, Sujata mengunjungi rumah Ustadz Abud dan melihat dengan kagum Sufi yang sedang melakukan tarian Sufi. Lalu tanpa sengaja kaki Sufi terkilir dan ditolong oleh Ustadz Abud. Setelah itu Ustadz Abud mengenalkan Sujata pada Sufi. Sujata adalah penari dan pengajar tari pada anak-anak di rumah Ustadz Abud. Keesokan harinya Sujata menemui Sufi yang akan sholat dan memberi isyarat kalau dirinya ingin belajar menari seperti Sufi. Setiap hari lantunan azan dari musola jin yang dilantunkan oleh Sufi terdengar hingga ke rumah Sujata. Sujata selalu menari dengan gerakan terbaik dari azan tersebut. Keluarga Sujata kedatangan paman dan bibi Rajiv yang membawa hadiah serta sebuah buku untuk Sujata, lalu memperlihatkan beberapa foto Rajiv. Setelah mendengar suara azan, Sujata menemui Sufi untuk mengambil daun haina di dekat musola jin. Sufi mengatakan atas izin Allah suatu saat Sujata pasti akan bisa berbicara. Pada malam harinya, Sujata yang membaca buku pemberian Rajiv merobek surat yang diselipkan Rajiv pada halaman depan buku tersebut. Lalu Sujata pun menulis surat pada sebuah buku yang ia berikan bersama sebuah kopiah untuk Sufi yang bertuliskan kalau Sujata ingin mengenal Sufi. Setelah beberapa hari berlalu, Sujata bertemu dengan Sufi di sebuah pasar dan merasa bahagia karena Sufi memakai kopiah pemberiannya. Setiap harinya Sujata dan Sufi balas-membalas pesan lewat buku yang diberikan Sujata.
നീർച്ചുഴിയിൽ വേദനയും. Hingga pada suatu hari Sujata meminta Sufi untuk mengajarinya sholat. Ustadz Abub yang melihat kedekatan Sufi dan Sujata merasa marah dan mengusir Sufi. ഇതൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട. ഇത് കഴിയണമെങ്കിൽ അതിന് നേരായ വഴികളുണ്ട്. Sementara di rumah, Sujata yang tidak bisa mengucapkan apapun hanya bisa menangis mengetahui kematian neneknya. Lalu keesokan harinya saat upacara pemakaman nenek, Sufi mengunjungi Sujata untuk mengucapkan perpisahan dan mengembalikan buku milik Sujata. Bahasa isyarat antara Sufi dan Sujata diketahui Kumar yang mengambil buku tersebut sebelum Sujata dan memberikannya pada ayah Sujata. Lalu ayah Sujata mengunjungi Ustadz Abub untuk meminta tolong agar menuliskan kalau Sujata hanya akan menikah dengan Rajif. Tapi Ustadz Abub tidak mau dan menyuruh ayah Sujata pergi. Karena kepergian Sufi tidak meninggalkan buku untuknya, Sujata pun menemui Ustadz Abub untuk mencari buku tersebut. Pada saat itu Ustadz Abub sedang demam dan Sujata membantu Ustadz untuk meminum obatnya. Ustadz memberitahu Sujata kalau Sujata tidak mungkin bersama Sufi karena perbedaan yang terlalu besar. Lalu Sujata pun pulang dan tanpa sengaja bertemu ayahnya di jalan. Sujata menuju sungai dan menerjunkan sepedanya di situ. बन गई हूँ मैं मेरा ले. Tanpa sengaja Sujata bertemu dengan Sufi dan langsung mengungkapkan cintanya. Lalu Sufi pun melamar Sujata dan memberikan tasbihnya untuk Sujata sebagai lamaran. Dirinya akan menikahi Sujata atas persetujuan Ustadz Abub. Jika Sufi dan Sujata tidak berjodoh, maka tasbih tersebut harus Sujata kembalikan ke makam Sufi. Lalu Sujata pun pulang dan mengemasi barang-barangnya untuk meninggalkan orang tuanya dan ikut dengan Sufi yang menunggunya di luar. Ayah Sujata memukuli dirinya sementara ibunya menangisi menahan kepergian Sujata. Sujata yang berat melangkah pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sementara Ustadz Abub membakar buku milik Sujata. Setelah 10 tahun berlalu, Sufi kembali ke musola jin untuk mengunjungi gurunya dan Sufi pun diterima baik oleh Ustadz di musola tersebut. Sufi mengenalkan dirinya adalah murid dari Ustadz yang makamnya ada di dekat musola tersebut, yaitu Ustadz Abub. Sufi sudah meninggalkan gurunya sejak 10 tahun yang lalu. Karena pada waktu itu menjelang subuh, Sufi pun diizinkan untuk mengumandangkan azan agar azan Sufi mungkin bisa mengundang banyak makmum. Allahu Akbar. Azan Sufi benar-benar merdu yang mengundang banyak makmum untuk sholat. Saat sholat berlangsung, di waktu sujud, tubuh Sufi tidak bergerak mengikuti gerakan imam, dan setelah sholat selesai, Sufi pun dinyatakan wafat. Sufi dikebumikan sesuai dengan ajaran Islam yang dibantu warga setempat. Makam Sufi digali di samping gurunya di dekat musola tersebut. Sementara di Dubai, Sujata yang sudah menikah dengan Rajif dan memiliki satu putri bermimpi tentang Sufi yang terbang lalu terhempas ke tanah. Sujata terbangun dan meminum airnya lalu melanjutkan tidurnya. Keesokan paginya, warga desa menelpon Rajif agar memberitahu Sujata bahwa Sufi pujaan hatinya dulu telah wafat. Setelah mendengar berita tersebut, Sujata hanya tertegun menahan tangisnya dan menyendiri. Karena Sujata adalah tunawicara, Sujata tidak bisa mengekspresikan kesedihannya dengan kata-kata. Lalu Rajif yang merasa iba pada Sujata mengajak Sujata untuk pulang kampung melayat Sufi.
Singkat cerita, Sujata yang terlihat murung telah tiba di desanya bersama Rajiv dan supir. Di tengah perjalanan, supir Rajiv ditilang polisi dan setelah membayar denda, Rajiv dan supir pun melanjutkan perjalanan. Lalu Rajiv dan Sujata pun sampai pada saat pemakaman Sufi berlangsung dan jasad Sufi sudah dimasukkan ke liang lahat. Rajiv bersama warga setempat membantu dan melihat prosesi pemakaman Sufi. Sementara Sujata menolak turun dan tetap berada di mobil. Setelah prosesi pemakaman selesai, Sujata pun pulang ke rumah orang tuanya dan kembali ke kamarnya mengambil tasbih milik Sufi. Sementara Rajiv makan bersama dengan ayah dan ibu Sujata, lalu melakukan video call dengan anaknya yang di Dubai dan tidak bisa dibawa pulang kampung. Tanpa sengaja ayah Sujata menekan pesan suara dari teman Rajiv yang menanyakan tentang pemakaman Sufi. Lalu Rajiv pun segera mengambil telepon miliknya. Orang tua Sujata yang mengetahui maksud kedatangan menantu dan anaknya mendatangi kamar Rajiv yang memarahi Sujata karena kehilangan dompet dan paspornya. Rajiv memberitahu orang tua Sujata kalau selama 10 tahun dirinya tidak pernah dicintai oleh Sujata. Rajiv yang harus kembali esok pagi harus segera mendapatkan dompet tersebut. Lalu ayah Sujata menyarankan agar Rajiv menelpon supir taksi yang menghantarnya tadi pagi. Setelah menelpon supir tersebut pun mengatakan kalau dirinya melihat Rajiv mengantongi dompetnya saat ikut pemakaman Sufi tadi pagi. Lalu Rajiv pun teringat tentang dompetnya yang terjatuh di liang lahat. Rajiv yang harus segera kembali ke Dubai menceritakan semuanya pada orang tua Sujata agar menggali makam Sufi untuk mendapatkan paspor dalam dompet tersebut. Lalu ayah Sujata pun mengundang Kumar untuk membantunya menggali makam Sufi dengan iming-iming surat tanah yang Kumar gadaikan pada ayah Sujata akan dikembalikan. Lalu singkat cerita, dengan rasa takut Kumar pun mendatangi pemakaman tersebut bersama Rajiv dan ayah Sujata. Karena takut terdengar oleh ustadz penunggu musola tersebut, Kumar dan Rajiv pun menggali diam-diam makam Sufi. Setelah menggali dan menggali hingga sampailah ke penutup jasad dan Kumar tidak menemukan apapun dalam makam tersebut. Lalu Rajiv pun memaksa membongkar penutup jasad Sufi karena mungkin dompetnya ada di situ. Kumar yang takut dan marah tidak menyetujui tindakan Rajiv. Lalu terjadilah perkelahian antara Kumar yang tidak membolehkan Rajiv membuka penutup tersebut dengan Rajiv yang memaksa membuka penutup tersebut. Tiba-tiba Sujata datang membawa dompet Rajiv yang tak sengaja ia temukan di lantai. Dengan membawa tasbih pemberian Sufi, Sujata pun menangis. Ustadz yang mendengar kegaduhan dari luar musola pun terbangun dan teringat kedatangan Sufi kalau dirinya ingin menemui seseorang yang memiliki tasbih yang sama dengannya. Lalu Rajiv yang hanya terdiam melihat Sujata menangis akhirnya membuka penutup makam jasad Sufi dan Sujata pun melaksanakan janji Sufi kalau ia akan meminta tasbih dari Sujata bersama kepergiannya. Singkat cerita, keesokan paginya Sujata dan Rajiv pun kembali ke Dubai. Sejak saat itu Rajiv merasakan cinta yang sesungguhnya pada Sujata dan film pun tamat. Film ini mungkin sedikit lambat, tapi film ini memiliki sinematografi yang sangat cantik. Cinta yang memiliki perbedaan memang menyakitkan, tapi alangkah indahnya jika perbedaan tersebut dijadikan sebagai pelengkap suatu hubungan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa nonton filmnya. Bye! ഓരോ കഥകളാണ്
പറഞ്ഞു തന്ന കഥകളും കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും